Selamat malam Jebret Team, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat selalu. Buat fans Dortmund yang kemarin ngarep karena ngeliat Munchen lagi ada terseok-seok di awal musim dan pramusimnya, ternyata keren. Emang jagonya deh Munchen ngeprank di awal musim mah, bikin orang tuh berharap-harap kayaknya bisa nih Munchen kalah tahunnya. Itu kemarin Mas Gita udah bilang, ini satu-satunya harapan Dortmund buat bisa ngalahin Munchen. Berarti abis ini udah gak ada lagi dong, Ji? Sulit ya. Ternyata tapi emang ya, gak nyangka-nyangka ya. Emang Terus mereka Munchen 4 pertandingan begitu-gitu aja. Kayak kemarin lagi liburan loh, pemain-pemainnya sebelumnya lagi liburan benar, semua. di laga pertama kemarin juga seri kan. Iya, lawan Gladbach kan. Dengan Dortmund kayaknya menunjukkan taringnya bersama Haaland yang Haaland. Ujung-ujungnya kalah-kalah juga kan sama Munchen. Jude Bellingham mainnya inti loh, Ji. Ya inti. Ya monggo tuh, makanya Chelsea kalau mau beli Jude Bellingham dengan harga di atas 50 juta ya mungkin ini prospek menguntungkan ya buat Chelsea. Ini tapi bisa. ya inilah apa di sini, oh ini jumlah trofinya ya. Tahun lalu kan juga Munchen juga. Tuh, ini tidak mencerminkan kayak di Inggris. Kalau di Inggris kan mungkin Community Shield-nya siapa ya? MU ya? Enggak deh kalau. Enggak, Inggris juga ada dominasi sekarang. Apa? Dominasi Piala Liga. Piala Liga kan City. Oh, masih City. Iya. Walaupun mungkin secara jumlahnya belum, tapi kalau FA ya pasti Arsenal dominasi. Kan kemarin bukan Arsenal karena Oh, itu iya, satu-satunya trofi yang bisa diperjuangkan sama Arteta ya Iya, itu betul, aja itu gitu dia. loh. Gila kan? Tapi emang itu ya, kalau Munchen tanpa Lewandowski ini kayaknya agak ngeri kali ya. Emang udah mulai harus ada regenerasinya. Kalau Lewandowski udah semakin tua, kayaknya kita belum lihat ada regenerasi dari Munchen yang memang bisa calon menggantikan. Apa mungkin nanti Haaland yang ujung-ujungnya ke Munchen? Kayaknya sih itu kita yang nggak tadi tahu. pindah-pindahin doang ya. Feeling gue sih kayak Misal. gitu, ujung-ujungnya Iya, cari yang gampang ujung-ujungnya. aja lah, yang Bundesliga udah Yang jadi, udah Haaland langsung juga kan. dipindahin ke situ. Tapi bukan cuma ngomongin Haaland nih, kalau Haaland kemarin gayanya biasa-biasa aja, kita ngomongin yang luar biasa yang selalu nemenin kita, apalagi kalau bukan GeForce. Betul. Fast Moving Automotive Parts asli buatan Indonesia yang fotonya udah bisa dicoba di mana-mana ya. Bener, dan punya Terus, pabrik sendiri karena buatan Indonesia dan udah punya pabrik sendiri. Jadi mau yang langsung beli, mau nanya-nanya spesifikasi harganya, dan juga mau lihat-lihat info dan promonya, lihat aja di Instagramnya @geforce_id. Dan kalian juga bisa langsung ngecek promo-promonya, atau kalau mau langsung beli, cek di e-commerce kesayangan kalian. Ada Tokopedia, Shopee, Blibli.com, Bukalapak, dan juga pokoknya pilih aja e-commerce kesayangan kalian. Karena ada juga program beli sekarang pasang nanti, kapan saja dan di mana saja. Dan kalau kalian follow Instagram ya, kalian masih punya ada kesempatan. kuis hadiah totalnya berapa? 9,5 juta Panji. 9,5 juta total hadiahnya untuk lomba review produk GeForce. Jadi kalau kalian yang pengen menjadi ala-ala YouTuber review atau mau bikin video-video unboxing apa, ini bisa mereview produk GeForce yang mungkin bisa berhadiah nantinya, karena ada total hadiah 9,5 juta. Yang pasti kayak Fandiko Soekarno udah ikut tuh. Pasti dia ya, ikut. Pokoknya di mana ada peluang-peluang hadiah di situ ada Fandiko Soekarno. Di mana ada peluang mengeluarkan budget semurah-murahnya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, itulah Faniko. Tapi kalau peluang ke UCL sama UEL banyak juga hasilnya. Lu udah pernah denger belum? Sheriff. Aduh, gue tau Sheriff cuma di Amerika doang, polisi-polisi zaman dulu Sheriff. Ternyata ada tim namanya Sheriff. Dinamo Zagreb tadi malam. Sheriff tuh dari Moldova kalau nggak salah. Oh, lambangnya sosok bintang juga ya, tapi ternyata dari Moldova. Nah, itu lambang Sheriff beneran. Iya, makanya kayak aja. Sheriff-Sheriff yang dipin di polisi-polisi zaman Sheriff Amerika dulu kan. Oh, tapi kayak menang lawan Zagreb loh, menang 3-0. 3-0 lawan Zagreb. Salzburg kalah. Salzburg ini kemarin sempat ngalahin siapa ya? Gue lupa, ngalahin Barcelona apa ngalahin siapa. Ini kalah sama Arsenal. Salzburg ternyata kalah sama Brøndby ya, itulah mungkin. Masih ada leg kedua kan? Masih ada leg kedua, sabar aja. Ya, jadi nanti Sheriff siapa tahu aja dibantai 6-0 kan masih bisa juga kan? Betul. Tapi abis ini sesuai judul kita Nji hari ini. Apa itu judulnya? Jangan bangunin macan tidur. Jangan bangunin macan tidur. Nah, abis ini masih ada macan-macannya DPI, satu lagi macannya Depdagri kayaknya ya. Macan Depdagri dan macan DPI yang dipertemukan kembali ya. Kemarin Niko dimarahin. Nama siapa? Sama macannya Macan Depdagri Depdagri. kenapa? Nanyanya flat katanya. Ya, emang gitu. Vaniko mah udah biasa dari zaman dulu dimarahin. Aduh. Ya udah Jebret Team, sebelumnya kita nggak ada janjian kenapa pakai baju hitam itu, bukan karena kenapa-napa, bukan karena Arsenal juga yang rip. Bukan karena. Tapi, oh, Odegaard tuh mau datang loh Ji. Oh iya? Iya. Nomor 11 ya kemungkinan. Gak tahu kemungkinan. datang di mana, tapi Odegaard nomor 11. Odegaard kayaknya kan nomor 11 kalau jadi kayak kemarin kan, nomor 11 Gue kan. sedih sih, Kenapa? Kenapa? Tanda-tanda nomor klasemen nomor 11 juga. Ya udah Jebret Team, kita tunggu aja bahasan apa sih yang bakalan ini abis yang satu ini. Ini ya. Selamat datang di Stella Bola Laga. Jumpa lagi bersama saya Popon Nyisir.
Messi ke Arsenal mau ngapain? Main di Liga nggak ada di mana-mana, cuma fokus Liga Inggris kalian. Lagian kalau Arsenal beli Messi, semua pemainnya dijual. Untuk gaji Messi. Messi di Arsenal berdua sama Ko Justin. Ini gue nggak setuju karena yang namanya supporter pasti ada yang rusuh. Jangankan Indonesia, nih di Euro kemarin pas final supporter Inggris rusuh banget tuh. Bener. Pas kalah, masa bikin petisi pengen tanding ulang. Klub Indonesia, kasihan Messi kalau ke klub Indonesia. Begitu nyampe deal dia salah satu klub, posting foto di Instagram. Komennya nanti dari pemain lain kelas kakak. Dia stand up bola raga bersama Ate sang juara 3 Suci 9. Bener kan gue? Kalau nggak salah mantap, gue udah hafal hampir 3 kali promoin. Oke. Dan sekarang judulnya adalah jangan bangunin macan tidur. Waduh. Selain macan tidur juga jangan bangunin ular kasur tidur. Bahaya. Di dalam kasur tuh ada 2 selimut, bahaya berurat soalnya. Dan sudah bersama macan-macannya DPI dan juga Depdagri yang kembali dipertemukan setelah sekian lama jarang-jarang ketemu. Sekarang dipertemukan mulai sering lagi ya. Alhamdulillah, jadi makin lebih semangat siarannya. Kita ngomongin yang kemarin Munchen sih mungkin ya Dortmund kemarin sudah sedikit diperkirakan kalau Munchen Dortmund nggak akan kemana-mana, ujung-ujungnya Munchen lagi walaupun di awal musim kayaknya Munchennya masih belum panas di bawah Nagelsmann ya. Tapi kita mendingan ngomongin ada Om Yuke, nggak enak kalau nggak ada Juve-nya. Ngomongin Ronaldo dulu deh. Ini Ronaldo yang isunya kemarin diisukan bahkan ke PSG, ke Manchester City juga. Ini ada permainan apa? Apakah ada mungkin ini ada isu bahkan katanya ini ada permainan dari Juve yang mulai membuat Ronaldo merasa tidak nyaman karena kan emang gajinya dia kan lumayan gede kan. Ini kalau menurut lo coach, lo melihat ini apakah memang ada permainan Juve yang membuat Juve Ronaldo tidak nyaman atau menurut lo memang ya ini emang isu yang layak gitu setiap tahunnya karena Ronaldo pasti akan selalu menjadi pemberitaan yang panas gitu. Enggak, kita nggak bisa berandai-andai ya. Strategi dari Juve bisa. Cuman untuk gue yang lebih realistis adalah terutama karena statement ini tidak hanya dari Ronaldo, Ancelotti juga mengeluarkan statement. Jadi nampaknya kedua sosok ini ingin meredam gosip-gosip yang beredar dari media. Media ini kalau nggak ada tulisan, mereka create tulisan. Jadi kalau nggak ada isu, mereka create isu yang seringkali nggak jelas. Dan kita tahu juga Ronaldo ini egonya kan cukup tinggi ya. Kalau dibanding Messi, contohnya. Maka dari itu dia bilang nggak ada apa-apa. Apalagi dia keluarkan statement setelah Ancelotti keluarkan statement kan. Ance bilang ya, gue udah menikmati masanya dengan Ronaldo, tapi itu udah sudah lewat. Kita sekarang fokus. Yang dimaksud Ance kan lu itu udah tua, udah lupakan, ya kan? Kita di Madrid fokus dengan tim baru, tim muda. Itu kan sedikit tamparan untuk egonya Ronaldo sehingga dia bilang enggak, gue nggak kemana. Dan dia juga bilang gue sebenarnya malas kasih statement karena gue prefer action. Iya, benar. Nah, kenapa dia keluarkan statement? Karena ya untuk menjelaskan, menetralisir bahwa bukan hanya Madrid yang nggak mau dia pun tidak mau Madrid. Iya, gue pikir ini emang bagian dari apa ya, setupnya media ya, maupun juga apa nih spekulator lah, agen-agen mungkin yang Gak ada kerjaan gak ada yang ditulis. ingin mengambil keuntungan karena kan sebelumnya semua spotlight ataupun juga perhatian dunia publik itu tertuju pada Messi kan? Rivalnya. Kan saat itu apa ya, Ronaldo mania kan seolah-olah kayak skip ya, ataupun Ronaldo sendiri mungkin dia pikir udah biar lu ke Messi aja deh, biar perhatian ke sana, gue fokus di sini. Tapi sepertinya itu nggak puas karena kan selalu pertanyaannya setelah Messi, what next Ronaldo gitu betul, kan. Iya, Kebetulan kan Ronaldo kan ini musim terakhirnya, jadi ini wajar kalau itu dikait-kaitkan sama misalnya klub-klub yang PSG, City ya. yang memang lagi cari striker kan, terutama Spurs kan yang sekarang kan Kane lagi goyang kan. Betul. Tapi betul sekali bahwa gue pikir buat Ronaldo sekarang dia nyelesain musim ininya bersama Juventus. Setelah itu tapi di statementnya dia kan bilang gue nggak pernah buat statement ini, gue nggak mau terganggu, tapi gue terpaksa harus ngomong juga gitu kan, dia udah mulai terganggu. Dia mau tegasin bahwa dia tetap stay di Juve sampai musim ini. Setelah itu gue nggak tahu.
kita nggak tahu Iya, masih dia ada. akan kemana gitu. Tapi dia kan bilang sini konsentrasinya hanya untuk pekerjaan yang satu ini dijalanin gitu. Ya. Oke, tapi kalau kita Tapi ngomongin Juve rugi memang kalau nggak lepas dia. iya, karena gajinya juga udah terlalu besar kan. 31 juta kan. Betul, gaji terlalu besar dan mumpung Oh, masih, bisa masih dapetin- kecil dibanding Messi. Bukan, tapi kan tim Italia juga lagi pada berdarah dari Haksiara Iya. pertama nggak segede yang Iya. tim Spanyol maupun tim Inggris kan. Makanya dari awalnya gue kaget, lu berani bayar pemain yang sudah sangat senior duit segitu, bahwa orang kalau ngerti manajemen bola sudah tahu bahwa sepak bola ini kan 11 lawan 11. Iya. Lu boleh punya Ronaldo, tapi kalau tengah lu bapuk, gak ada yang supply dia, dan terbukti musim lalu gagal total, dan maka dari itu gue bilang, ini bukan salah sepenuhnya salah Pirlo, ya Oke, kan? manajemen Karena memang juga. kualitasnya jelek, itu sudah puluhan kali kita di DPI bilang. Dan terbukti Juve datangkan Locatelli. Nah, ini Locatelli apakah menjadi itu jawaban puzzle di lini tengah yang kalau kata Coach Yasin tengahnya benar-benar kurang pemain yang berkelas lah. Menurut lo Locatelli udah cukup untuk menambal kekurangan di lini tengah itu, Mas Yuki? Semoga ya. Pjanic juga kan lagi digosipin kalau seandainya Ramsey dijual, Iya, Pjanic akan dibalikin. balik ke Juve. Ya memang harapannya sih dia bisa melengkapi pencarian yang belum didapat Juve selama ini kan. Sejak eranya trio Pogba Vidal sama dulu, Pirlo hilang Pirlo. kan sampai sekarang kan belum ada tuh lini tengah yang benar-benar menjamin berikan Oke. garansi kenyamanan Oke. Juve gitu. Sampai sekarang komposisinya malah lebih kacau lagi kan. Ya, ya. Bentancur lah, Renzi lah, terus Bernardeschi lah. Aduh. Nah ini kalau ada Locatelli mudah-mudahan karena dia ini kan defensive midfield ya dan Ya. cukup produktif loh. Kemarin dia 34 game sebagai seorang defensive midfield bikin 4 gol dan di Itali Bagus juga impact-nya kemarin. besar menurut gue buat Itali. Badannya strong gitu ya untuk buat duel-duel, untuk buat situasi one on one jadi pengangkut air oke lah menurut gua. Gimana Coach? Lo ngeliat Locatelli kemarin cukup impress. Lo kan pasti nggak begitu nonton Sassuolo. Kalau di timnas sendiri Enggak, apakah gue nonton cukup- timnas. Iya, Ngapain gue timnas. nonton Sassuolo? Makanya cukup impress nggak dengan permainan di timnas Italia? Oh iya, sebenarnya ini kan pelapisnya Verratti ya. Iya, iya. Jadi habis itu digantiin Verratti, tapi dalam 2 match di luar dia cetak gol atau enggak, dia cukup solid. Solid dalam arti dia berikan apa yang pelatih harapkan dari dia. Enggak neko-neko, enggak apa, main very solid di tengah, dia menguasai membantu serangan, dia menutup lubang. Tahu kapan timing untuk dem ini timing penting. Iya. Timing kapan lu harus maju, kapan lu stay di belakang. Karena pada saat kalau dia meninggalkan posisinya nggak ada yang ganti, kena transisi, counter kan selesai, Iya, iya. ya kan? Nah disinilah seorang DM itu harus lebih punya kevisi daripada skill dan lain. Dan gua rasa kalau kita melihat pilihan dan juga harga yang harga sekitar 30-an kalau Iya, nggak salah nggak ya. mahal sih. Lu tidak bisa berharap dia kayak Kante atau Jorginho, ngerti Iya, nggak? Yang harganya jauh lebih mahal. Tapi dengan sikon keuangan Juve yang ada sekarang dengan harga segitu, dan ini juga tahun pertama di loan kan. Iya, iya. Habis itu baru Permanen, opsi permanen. bukan opsi, harus permanen. dibeli, Oh, harus harus dipermainkan. Iya. Jadi untuk gue sih lihat situasinya is win-win Tapi solution. sih gue belum puas ya pembelian ini loh buat Juve. Iya, Masih gue ada juga Mayang bilang ya? masih belum. Masih ada Mayang ya? Karena oke, kalau gelandang pekerja tuh Juve sebenarnya banyak gelandang iya. pekerja, tapi Bentancur. gelandang yang Cuk- benar-benar kreatif gitu loh. Cuman nggak Oh, punya iya. otak kerja semua. Belum dapet gitu menurut aku. Kayak kan yang mungkin yang Rabiot, Bentancur sama aja. Kulusevski juga bukan gelandang yang kreatif. yang ya. diharapkan itu kan ada 2, Ramsey sama Arthur yang punya skill. Iya, 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 Nah, iya. Arthur ini di bawah Pirlo nyaris nggak kelihatan. Di samping sering cedera, kalau nggak cedera pun nggak dimainin. Karena memang cara mainnya Arthur kan cara mainnya Barcelona yang lu tahu kan visinya lebih progresi kan. Kalau Juve kan pertama lu main lu harus defense dulu. Nah, iya, iya, iya. Jadi nggak ngeklik, nggak cocok. Ya itu kan kembali lagi dia bisa adaptasi atau enggak, ya kan. Ramsey juga udah cukup diberi kesempatan. Tidak selalu main jelek, tapi jauh dari harapan. Iya, jauh dari harapan. Sebenarnya solusi gue sih Ji, kalau gue jadi Allegri. pelatih Allegri ya, gue akan plot si Dybala jadi playmaker. Dybala, oke. oke, Gue oke. setuju. Iya. Karena cuma dia pemain kreatif yang punya skill individu bagus. Iya. Dia bisa membuat menjadi pembeda lagi. Saat deadlock dia bisa tuh dengan penetrasinya dia, dengan kemampuan skillnya bisa Bener. buntuan. Berarti Dibanding balik jadi 2 striker dengan Dybala jadi belakang striker kalau jadi nomor berarti jadi nomor 10-nya. Apa Iya. memang jadi 4-3-3 cuma di kayak false nine. enggak bisa juga 4-2-3-1. 4-2-3-1, Jadi dia oke. dia di belakang striker, Oke. tapi posisinya free roll gitu loh. Oke. Nah ini coach lo kalau ngelihat Locatelli sendiri, menurut lo ini kan kemarin juga sempat diperebutkan sama Arsenal. Sebuah transfer yang sangat disesalkan nggak buat lo nggak jadi ke Arsenal karena Enggak sih. kualitas enggak? Gini,
Locatelli itu kalau seandainya dia ke Arsenal itu plus point, itu membantu. Cuman kalau nggak ada dia nggak masalah juga. Apalagi sekarang mereka udah sign Odegaard kan. Jadi it's okay lah. Ini bukan pemain yang top, pemain bagus, harganya juga bagus, nggak mahal, nggak murah juga, standar lah. Jadi I think semua tim bisa menggunakan pemain seperti Locatelli mungkin sebagai pelapisnya atau pemain itu. Jadi oke aja. Cuman sekarang yang dibutuhkan memang Juve lebih butuh dan any other tim karena mereka lini tengahnya tahun lalu itu benar-benar jeblok banget. Kalau juga sempat nyorotin fullbacknya Alexandro sama Danilo dan Cuadrado lo bilang untuk juga. gue sih enggak. Untuk gue dengan sistem yang Juve main yang benar-benar punya peran besar wingbacknya, mereka benar-benar butuh wingback yang berkelas. Untuk gue sih pemain kayak bahkan Cuadrado untuk gue itu bukan, dia nggak selalu jelek ya, tapi bukan levelnya Juve. Karena kita tahu Juve yang merem juara Serie A yang selalu bisa masuk ke final, semifinal Champions League. Nah Juve ini dua tahun terakhir gue nggak ngelihat. Oke. Ngerti nggak? Lo ngeliat fullbacknya menjadi problem juga nggak? Om Yuki dengan adanya Cuadrado dan Alexandro Kalau sekarang? untuk ukuran di Italia cukup sih, Ji. Cukup ya? Iya bener, gue setuju. oke, Kalau oke. ukuran Italia Dan cuma target mereka Juve kan termasuk- Champions iya, League. mereka termasuk yang the best lah fullback kalau untuk di Italia ya. Iya, iya. Walaupun usianya nggak muda lagi, tapi pengalaman mereka istilahnya chemistry mereka dengan tim ini udah terjalin lama iya. gitu. Tapi kalau untuk level Champions League emang masih belum. Makanya waktu itu kan pernah Juve datengin Dani Alves kan. Maksudnya kan itu kan. Iya. Iya. Mentalitas, pengalaman gitu kan dan sampai ke final kan. Itu yang Iya, menurut gua betul. masih belum. Habis itu udah Hilang. gone. Oke, ini kalau satu nama lagi pemain muda yang udah resmi Caio Jorge, orang Brazil. Ini apa harapannya Om Yuki ngeliat main dulu kan ada Douglas Costa, nggak worse juga. Main-main Latin ini kan harus diberikan keleluasaan, diberikan dribble banyak. Ini cocok nggak buat gaya main Juve sekarang udah ada Dybala, udah ada Ronaldo. Mau taruh di mana dia? Apa cuma buat jangka panjang doang investasi? Iya bisa juga. Yang pasti pemain ini kan belum banyak dikenal ya. Kita belum tahu juga. Nggak ada yang kenal malah. Jadi perlu kita lihat dulu gitu sejauh apa dia bisa adaptasinya. Karena yang pengalaman aja didatengin ke Juve aja Gatot. Iya masih. Itulah. Sekarang kalau kita lihat pemain muda 19 tahun. kalau kita bandingin apple to apple ya, pemain muda Brasil yang main di Barca, yang main di Madrid, itu harganya 40-an. 20-30 lah. Iya. Ini cuma 3 juta. Iya murah banget Ngerti ini. nggak? Jadi what do you expect gitu loh. Ngerti nggak? Dalam arti kalau seandainya dia flop, asumsi dia flop, Nggak, ini. jual ke Sassuolo lah 10 juta masih diambil. Ya kadang-kadang itu strategi juga. Juve tuh sering banyak menginvestasikan pemain mudanya bukan untuk dijual. dipakai, Untuk tapi dijual. Untuk dijual. Jual lagi Iya. Ntar begitu tim yang Lumayan. minjem baru lu beli aja gitu. Kan kayak Mosen Kean, Iya, terus si Moise Kean. Koman itu kan Kingsley. justru malah dia kemana ke Munchen. ke Munchen malah Munchen, bagus. PSG ya kan? PSG, iya. Oke, kalau kita ngomongin dari sisi lini depannya, lo sebagai fans Juve dan juga ya lo kan udah percaya sama Allegri. Kira-kira akan memainkan siapa komposisi utamanya dengan antaranya Morata? Apakah dan Chiesa, Dybala? Lo apakah pilih formasi kayak gini atau ada Enggak. Kalau ganti? gue formasinya gue bilang 4-2-3-1. Lini depannya siapa yang lo pilih? Sorry. Tetap 2 di depannya Ronaldo sama Morata, di Oke. belakangnya tuh Dybala jadi 4-4-2 aja. 4-3-1-2. 3-1-2, oke. Kayak Diamond. Berarti Chiesa yang kemarin main di timnas lagi bagus-bagusnya buat jadi pelapis ya? Enggak, rotasi? Chiesa kayak kalau Sepersapu. Justin bilang kayak Grealish Iya. di belakang. 4-3-1 itu kan sebenarnya 4-4-2, Iya, cuma iya, satu iya. DM atau Iya. atau enggak. Kombinasi Dan playnya. gue setuju kalau lihat kualitasnya si siapa Juve mending main 4-4-2. Oke. Itu dengan Dybala di belakang 2 striker gue Iya. setuju. Dengan Chiellini kembali perpanjang kontrak, berarti komposisi utamanya akan kembali masih Chiellini, Bonucci, De Ligt menjadi rotasi atau Kagak lah. Chiellini dengan De Ligt? The Ligt inti yakin gue. Nah, tapi kemarin karena Chiellini banyak cedera kan akhirnya. Iya, tapi what do you expect dari Chiellini? Dan masih dan bagus sehebat-hebatnya Bonucci, Chiellini masih terlalu lambat. Lu tetap butuh satu orang CB yang lebih muda, lebih kuat. Demiral atau De Ligt. Demiral dibuang kalau nggak Dibuang, salah. iya. Iya. Nah, sekarang ujungnya De Ligt doang. Lo pilih mana? Tapi kalau untuk level di Liga Champions sih gue masih percaya pasangan itu dipertahanin. Chiellini, Bonucci ya? Iya. Kan Italia ini termasuk Allegri kan masih klasik pemikirannya ya. Maksudnya Nah, dia itu. masih percaya yang
pakem-pakem lama yang kalau di level tertentu gue butuh Pengalaman. pengalaman gitu. Benar, Mungkin The League untuk level itu buat pelapis tapi bukan buat yang utama. Benar, Tapi benar. kalau untuk di kompetisi panjang Iya, perlu The League. endurance Iya, kan. iya, Nah, bergantian. itu perlu gitu si The League. Oke, itu dia dari Juve yang memang kayaknya gue juga setuju sih dengan adanya Allegri dan juga pergantian pelatih di kubu Inter nih kayaknya membuat kansnya Juve pasti ada di atasnya Inter. Nah, kalau ngomong ya tapi semoga dominasi Juve berhenti kan orang bosen ya nontonin Juve mulu juara. Siapa tahu AS Roma di bawah Jose Mourinho bisa Jadi Inter tuh one season wonder aja ya. ya gimana sekalinya naik selalu duitnya habis dulu Jose Mourinho treble duitnya habis sekarang habis juara habis juga duitnya siapa tahu AS Roma dengan pemilik baru dan juga Jose Mourinho bisa peringkat 4 Kasiannya timnya Abraham ya. iya timnya Tammy Abraham ngapain udah kayak Roma. Oke sekarang kita ngomongin Munchen Dortmund yang tadi juga sempat gue bahas sama Mbak Gie dari Piala Super Jerman. Kalian melihat komposisi kemarin permainan di bawah Nagelsmann Munchen menghadapi Dortmund yang di bawah Marco Rose, lo ngeliatnya seperti apa coach kemarin? Gue ngelihat Munchen ini mengeluarkan sebuah statement ya, tidak hanya pelatih tapi juga pemainnya. Ya. Karena dalam 5 match, bahkan di match pertama di Bundesliga mereka seri. Seri, Oke. satu. Mereka keluarkan statement, lu boleh kritik kita pada saat preseason dan lain. Nah, sekarang kita buktikan kita masih nggak habis dan masih hidup dan masih menguasai. Statement itu ingin diberikan. Karena banyak sekali diprotes di semua media seluruh dunia. Padahal gue bilang lucu. Gue nonton beberapa preseason match-nya Munchen. Itu benar-benar bocah-bocah muda semua yang main, ngerti nggak? Nggak fair dong lu nilai seperti itu. Bahkan dengan bocah-bocah muda, dia bisa nahan dua-dua Ajax yang setengahnya full tim lah, kasarnya begitu. Karena tim intinya Ajax juga bocah-bocah. Artinya dari sisi permainan sih nggak banyak berubah dibanding di bawah Hansi Flick. Ditambah kualitas yang yang sudah tahun lalu ada. Praktis yang kehilangan itu kan Boateng sama Alaba. Boateng nggak gue begitu anggap Alaba, tapi Alaba datangkan Upamecano. Justru titik lemahnya Munchen untuk gue itu ada di Sule. Niklas Schul ya. Sule itu lambat. kayak tiang listrik, Iya, gitu. lambat, Ngerti lambat. nggak? Iya. Udah gedenya minta ampun, lambat, iya. Ini mirip dulu Wahyu Wijastanto di timnas. Jadi harusnya mereka datangkan seorang center back lagi. Untuk Iya. melapis kompetisi panjang. Karena ya. depan nggak ada Kan, masalah. tapi sebenarnya masih ada itu coach si Lucas Hernandez terus juga Lucas siapa? Hernandez kan lebih ke back Back kiri. kiri sih ya dulunya padahal back tengah. Iya. Sekarang ada si Davis juga kan. Ada Tapi Davis tapi gitu. di pertandingan ini Munchen udah mulai berani turun pemain muda ya. Ada statistik ya yang di Iya di kanannya kan. bek kanan ya. Terus Juga ada. Musiala, ya itu Musiala juga pemain main muda. juga. pemain muda juga. Ya kalau Sané kemarin Oke baru sih. masuk juga di babak kedua kan Leroy Sané. Artinya sebenarnya kalau di Jerman dong mah ya Merem masih ini mah. ini. Ujung-ujungnya Munchen lagi yang juara. Ibaratnya Dortmund udah begitu diangkat-angkat dengan Haaland dengan robotnya, tetap aja akhirnya Haaland nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya, karena Haaland kan tetap butuh supply dari Oke. tengah, ngerti nggak? Justru kalau gue bilang ya, Sekelas Marco Reus belum si cukup. pelatih Dortmund kan harus lihat duet Memphis Depay sama Malen. Oke. Dia pasang Malen diduetkan biar Malen adaptasi dengan pergerakannya Haaland. Karena Malen sangat bisa, dia punya skill, punya speed untuk menyuplai Haaland. Oke. Sekarang yang supply ibarat kan nggak terlalu banyak. Jadi ketemu tim match-match besar pada saat Haaland nggak begitu on fire, selesai. Iya, dan ini formasi ini menurut gue Marco Reus nih praktis tinggal satu-satunya pemain kreatif senior yang ada di Dortmund. Iya, iya, iya. Jadi Iya. ketergantungan sama dia ini besar banget dan ya kalau Haaland nggak ada supply mumpuni juga dari lapis Dari second line belakang, ini iya. ya susah juga. Susah juga, dia. betul. Sementara Munchen formasi timnas itu. Iya. Sampai Muller aja masih dipertahankan tuh di situ kan. Iya. Multinasional playernya banyak banget di Munchen dan nggak berubah cara main mereka gitu. Makanya gue bilang, Jerman itu akan jadi juara dunia kalau ada Lewandowski doang. Karena nggak ada yang bisa gantiin Klose ya. mereka kekurangan itu. Nggak ada yang gantiin Klose Iya, soalnya dari mereka zaman dulu. kekurangan striker dan mereka udah kompak kan. Kalau Lewandowski orang Jerman aja juara dunia itu. Tapi kalau menurut lo memproyeksikan Munchen sekarang di bawah Nagelsmann dengan ada tambahan pemain seperti Upamecano di Liga Champions sudah menurut lo udah bisa melangkah lebih jauh nggak? Ya gini, final ini kan butuh faktor lucknya Ya, kan cukup gede undian dan dan drawing. lain-lain, ya. Tapi gue bilang absolutely mereka harus diperhitungkan sebagai salah satu kandidat lah
at least 4 besar lah. Kalau nggak ada yang aneh-aneh, 4 Semifinal besar ya? bisa masuk. Lu setuju dengan adanya sekarang City yang juga nambah Grealish 100 juta? Enggak usah dihitung. Chelsea yang juga nambah pemain cukup mahal. Di sana masih ada Barcelona juga Madrid. Tetap sih Munchen mempertahankan hegemoninya sebagai tim elit ya. Oke. Julukan FC Hollywood itu menurut gue tetap masih pantas mereka sandang sejauh ini karena terbilang satu-satunya mungkin memang cuma Munchen doang yang paling konsisten Iya, mewakili Jerman ya. Jerman di Liga Champions kan mereka aja yang lebih. Kalau menurut kalian apa sih yang membuat Munchen ibaratnya kan di liganya nih dibilang kayak liga petani lah yang Sama memang kayak ya kayak di PSG. Oman. Iya kayak Gitu PSG juga. memang harusnya dia week by weeknya nggak teruji lawan level yang memang cukup menguji dia gitu kan. Dan cuma main di Liga Champions doang dia bisa menguji itu. Gapnya antara Munchen dan lainnya itu terlalu besar. Enggak, ya Terutama dari sisi finansial. makanya maksud gua gimana dia bisa teruji week by week dan bisa berkompetisi bisa meraih prestasi di Liga Champions kalau week by weeknya dia ketemu tim-tim yang Sebenarnya di enggak level di bawah. juga. Sebenarnya enggak dalam arti enggak semua pertandingan dia menang dengan skor besar. Iya sih, setuju Jadi itu. banyak match juga dia ketinggalan atau fight atau sekali-sekali seri, sekali-sekali kalah. Kompetisi itu tetap Panjang, ada. Nggak gini, Cuman kalau kita bicara kompetisi itu kan jangka panjang. panjang, ujung-ujungnya Munchen lagi. Nggak gini, kalau maksud Panji itu kolerasinya dengan competitiveness yang Iya, kurang. betul. Tapi kok dia di champion nih bisa terus. bisa tetap eksis. Karena gitu loh. kompetitifnya tetap ada. Karena gue bilang kalau di Bundesliga. champion memang itu turnamennya dia menurut gua. Jadi dia nge-approach-nya ketika main di Champions League itu beda. Oke. Buat dia ini memang sasaran dia di sini gitu loh. Jadi nggak berubah ininya apa namanya eagernya, antusiasnya gitu tetap. Selama pemain-pemainnya punya kualitas Dan bintang ingat gitu ya. sekarang kan sampai sekarang bahkan trennya itu kan Munchen itu menjadi apa ya muara bagi semua keinginan pemain-pemain besar Jerman. Nah, iya, itu pasti. Berkarir di Bundesliga dan Dortmund dijadiin ternaknya tuh. Tapi itu udah dari dulu Dortmund ternaknya. Semuanya Leverkusen, Dortmund jadi Tren ternak. itu nggak berubah sampai sekarang gitu loh. Dan mereka happy-happy aja lepas pemainnya ke Munchen tuh. Coach lu ngeliat tapi Nagelsmann kan udah bukan pakai taktik yang andalannya itu yang siapa 4-1 apa kalau di Leipzig kan lo tahu kan 4-2-2-2. 4-2-2-2, iya. Berarti ini sekarang dia harus berubah pakemnya dengan Iya. komposisi yang ada Ya, ya kan? karena mereka punya winger yang sangat kuat. Iya, iya. Ada, lu lihat kemarin Sané aja Sané, dicadangin, Coman. ada Gnabry, Coman, you name it lah. Iya. Jadi dengan kualitas yang ada harus main 4-2-3-1, sesimpel itu. Iya. Apalagi Goretzka, Muller juga sudah on fire, jadi mereka bisa serang dari tengah, dari sayap. Dan ini gue lihat dari sini tuh pemain yang senior tuh cuma 3 ya. Si- Neuer, terus Lewandowski, Lewandowski Muller. sama Muller. Itu yang lainnya semua 25-26 loh. Iya, iya. Ada yang 20, ada yang Kimmich 19. masih usia mateng lah Iya. sama Kimi Goretzka. Goretzka masih Jadi usia ini matang. Prospeknya masih bagus ke depan Masih panjang gitu. ini. Iya. Ya udah biasalah Munchen ya emang suka ngeprank di awal-awal dan juga bahkan sampai tengah musim kadang-kadang masih suka mepet tuh. Nanti baru di paruh musim Yang ngegas ngeprank dia. ntar Haaland ke Munchen. Lihat aja loh. Aduh udah Itu nggak- pas itu. Itu udah nggak seru Itu lagi. Iya kan gitu. orang semua Madrid ngincer, City ngincer, MU Iya, ngincer, iya, semua ngincer ujung-ujungnya ke Munchen. Harganya murah lagi tahun depan 75 kan? 90 dinaikin ke 90. Kita lihat apakah Nagelsmann dengan pemain-pemain yang bintangnya yang tidak dia dapat di Leipzig nyata dia bisa kontribusi dan juga meraih prestasi lebih banyak dibandingkan pendahulu-pendahulunya. Sebelum kita lanjut ke diskusi selanjutnya kita lihat dulu nih Podcast FC. Ini dia. Tapi bang, gue mau nanya deh bang, kan lo sama Nanya ini acara apa sih? Pasti ini show. pengalaman lo yang paling the best banget selama jadi jurnalis. Gue mau nanya deh sama Mardel. Del, kenapa sih lu kalau ada bagian ngomong yang kenyebici itu gue tuh evaluasi gue. Gak taunya pas di situ di switch, gue tetap yang di depannya pemain-pemain Liverpool. Masya Ya lu bayangin loh, belakangnya ada, Merinding walaupun gua. nggak semua ya, Iya, iya. tapi ada James Milner yang malah gue paling ngefans kan sama Milner. Tapi gue punya cerita yang lebih gila. Apaan bang? Nah, gue juga fans sama David Beckham. Iya yang itu, habis itu udah gue kejar. Apa rest area? Di rest area dia turun kencing karena jauh banget kan, nggak ada yang tahu itu Paul Scholes. Ntar Power Scholes-nya bingung, ini dimintain duit abisnya gitu kan 2.000. Ini apaan nih? Dia mau cerita. Oh iya. Tapi lebih menarik cerita Paus School kencing. Oke, ini dia Podcast FC bersama trio Sablak, Vino, Mardel, dan juga Afif Safi. Sekarang kita mau ngomongin
City yang kayaknya lagi ya masih dalam proses pembenahan karena masih nunggu sampai 31 Agustus walaupun skuadnya udah mahal banget, udah hampir 800 jutaan pounds untuk semua skuadnya yang sekarang ada. Yang kemarin kalah pun katanya sekitar 500 juta pounds tapi tetap kalah lawan Tottenham, dan sekarang dia masih fokus mencari Harry Kane yang masih ditawar 125 juta pounds tapi belum diterima sama Tottenham. Kayaknya Tottenhamnya mau 150 juta. Nah ini dia dengan skuad semahal ini, dengan skuad yang bahkan kalau kita bilang udah tim A dan tim B-nya selevel, kenapa masih sering ngebet itu coach? Lu melihat dari sosok Pep Guardiola? Gue mau nanya Justin, Tin, kalau lu jadi Pep Guardiola, sebenarnya ada nggak sih keterlibatan dia dalam pemilihan pemain, terutama Grealish ya? Oh iya, Lu kan against banget sama Grealish kan, tapi kan Pep nggak mungkin dia nggak ikut campur dalam involve pemain ya, kan? dalam rilis. Lu itu ngomong seolah-olah gue tiap hari WhatsAppan sama Pep Guardiola. Lu kan Karena cinta banget Pep. Iya, lu kan mengidolakan Guardiola, paling nggak lu tahu pemikiran dia, mindset dia gitu loh. Grealish kan lu tahu sendiri kayak begitu dia. Skillful but no vision. Enggak, gue hampir semua pemain yang dia ambil Pep, gue setuju. Iya makanya. Kecuali Grealish. Iya makanya. Benar, Nathan Ake juga jelek Jir. Siapa? Nathan Ake. Maksudnya yang Enggak lah, lumayan lah untuk pelapis. Ya buat pelapis, tapi Iya. ya pelapisnya mahal juga 40 juta, 30 juta ya. Nah, Van de Beek. Iya 40 sama. juta cadangan. Sama itu. Oke, lo ngeliat gimana tadi pertanyaan Om Yuki dulu? Enggak, gue juga nggak paham. Gue jujur aja. Pertanyaan yang dilontarkan oleh YK itu sudah berapa bulan gue pertanyakan. Lu kan merenungnya. Iya, benar. Gue renungkan. Gue bilang asumsi gue bodoh nggak ngerti bola. Iya. Pep hebat, makanya gue pengen lihat sehebat apa ini Pep bisa menyulap. Karena opsi itu ada dua. Kan gue selalu bilang dia tuh nggak punya visi, skill doang yang diandelin. Iya. Kalau itu terjadi, dia main di posisinya Sterling, winger kiri, masuk ke dalam either shooting atau passing. Udah nggak usah susah-susah lah. Itu aja. Tapi kan kemarin dia lebih main ke dalam. Oke? Kalau itu kan butuh visi. Ujungnya kita tahu sendiri, mutar-mutar, dribbling nggak jelas, ya kan? Nah, inilah mungkin Pep mau ngelihat dulu berapa kali ini diberi kesempatan di posisi itu, di posisi Gundogan. Ntar kan Kevin De Bruyne masuk. Jadi ntar akan terjadi Kevin De Bruyne area kanan, Grealish area kiri, Rodri sebagai DM. Oke. Nah, dilihat dulu komposisinya gimana, apakah dia bisa bermain atau enggak. Kalau seandainya dia tidak bisa berubah, which I think gue bilang gue nggak yakin bisa karena dia bukan 18-19 lagi. Ya ujungnya dipasang di winger. Jadi kalau ini intuisi gue ya, intuisi lagi. Kan kalau Pep ini suka pemain-pemain kreatif yang cenderung penetrator, yang suka pemain-pemain yang muncul dari second line. Grealish ini pertimbangannya barangkali karena dia punya kemampuan gocek-gocek itu. Jadi dia perlu pemain-pemain yang kayak gitu loh, yang bisa memecah kebuntuan pertahanan lawan yang kalau ketemu City itu pasti grendel kan, pasti double decker gitu. Dia perlu pemain kayak gitu kan. Dulu ada Bernardo Silva, ada siapa sih? Masih ada Jesus Navas, terus ada Silva juga kan. David Silva itu kan pemain kreatif tapi yang penetrator yang bisa membongkar kebuntuan. Itu mungkin pertimbangan Grealish di. Bahkan Bernardo Silva masih ada jadi cadangan sekarang ya. Bernardo Silva terus juga emang usia juga ya. Pep memang butuh pelapis bench yang sangat kuat. Bench yang sangat kuat dan mahal pasti. Jadi intinya gue juga tidak yakin lah sebagian lah. Gue juga tidak yakin bahwa Grealish ini akan selalu bermain sebagai pemain inti. Cuman memang dia butuh waktu. Awal-awal mungkin dia diberi 3-4 kesempatan sebagai starter karena dia butuh. Karena kalau lihat kemarin si Sterling tuh lebih main ke tengah. Jadi Grealish di samping walaupun dia ujungnya ke bawah juga. Cuman harus diakui kemarin lawan Spurs tuh nggak ada City-City-nya. Sama sekali. Ya karena dia mungkin lagi mencoba Grealish itu. Patternnya itu nggak jelas. Semua asal main, asal passing, nggak ada passing cepat, termasuk passing yang pendek. di Community Shield juga mainnya jelek banget sih. Nah, tapi kalau cuman itu cuman kalah di game pertama itu untuk tim besar yang ngincar gelar juara itu sesuatu loh. Karena kan di Inggris kan nggak ada. Bukan gini maksud gue, kalau lihat dari pengalaman sebelum-sebelumnya kan itu kayak ada limit ya, lo cuma punya kesempatan berapa kali kalah untuk bisa juara. Jangan kalau ini game pertama udah kalah, ini kan warning juga. Enggak, lu lihat tahun lalu juga 3 bulan pertama City itu di atas papan tengah loh. Terseok-seok ujungnya juara juga. Ya, juara juga kan
pesaing-pesaingnya kan Lagi pada anjlok. iya juga kayak Liverpool Pasti. drop. Ini MU Liga drop. Inggris, pesaing-pesaingnya pasti ada drop-drop. Nah sekarang ujungnya kemarin tuh berapa kekalahan City tuh terakhir pas dia juara? Lupa gue cuman berapa ya? Ada terakhir? kan biasanya kan ada Di awal musim pokoknya dia emang banyak kalahnya kan. Tapi kita ngomongin soal Pep Guardiola dengan masih ngebetnya sama Harry Kane yang 150 juta, 125 juta. Artinya dia butuh seorang Pep yang katanya Coach Justin genius dan banyak orang bilang Pep genius dengan permainannya menghibur. Tapi tanpa pemain yang mahal dan juga bintang, dia nothing juga dong sama kayak Jose Mourinho dong maksudnya. Enggak, gini. Mourinho di luar permainan ya, di luar permainan maksud iya, gua. enggak. Mourinho di Real Madrid dikasih pemain hebat, tapi karena otaknya nggak nyampe, jadi dapatnya gitu-gitu aja, ngerti nggak? Iya. Nah, sementara Pep dikasih pemain hebat tapi bisa perform, oke? Nah, Pep ini ingin menunjukkan Gapsus itu udah bener-bener 2 tahun flop. Ya. Aguero cabut. Nah, sekarang tetap butuh seorang striker. Okay. Nah, untuk bisa meraih Champions League yang diincar itu kan kerjasama antar pelatih hebat dan pemain hebat. Nah, sekarang kalau lu nggak punya striker, lu bisa create banyak peluang. Bukan lu nggak bisa juara, bisa-bisa aja. Tapi kan Butuh melihat yang- peluangnya lebih kecil, Butuh yang akan tajam. lebih besar kalau ada Harry Kane. Satu, kedua, yang bayar ini kan duit negara. Iya makanya. Itulah. Bukan gini. Maksud gua tapi pertanyaan maksudnya gua Panji ketika itu dia sama aja sebenarnya pengeluarannya Iya, gitu iya. kan besar-besar juga, tapi nggak Cuman tapi ujungnya nggak dapat juara. orang champion sekarang gitu. juga tahu bahwa kalau City yang incer, MU yang incer, harganya mahal. harganya selalu mahal. Iya. Lu lihat pemainnya MU bagus semua, cuman harganya 2 kali harga pasar, ngerti nggak? Iya tapi kan artinya lo setuju nggak ngeliat Pep selalu lebih milih main aman selain dia belinya mahal, dia selalu ngambil tim yang juga memang punya mental juara. Muncan udah pasti lu juara, City juga sebelum Iya. diambil udah juara. Artinya main aman dong juga Enggak, sebenarnya Pep bukan Guardiola. nggak main aman. Sekarang gini, contoh Mourinho lah. Iya. Kalau Mourinho dapat pilihan pegang Chelsea atau AS Roma, dia pilih mana? Ya, Chelsea lah pasti. Chelsea kan, karena dia dalam posisi di mana klub besar pengen dia. Oke. Kalau Mourinho kan enggak, atau Jurgen Klopp lah kalau sana dia dipecat Tawarin. seandainya. Dia dapat pilihan antara Madrid atau AC Milan. Pasti dia pilih Madrid. Oke. Jadi gini maksudnya Ji, ini kan situasinya karena ini di Liga Inggris, karena ini City. Sebenarnya Pep itu nggak peduli harganya berapa, tapi kan selalu pemain-pemain yang masuk ke Liga Inggris ini itu kan overrated semua. Betul. Dan terus City lagi yang overing. Pasti Iya. harganya jadi double-double. Apalagi home ground. Sebenarnya si Mourinho Pep itu nggak mau mahal-mahal amat, tapi emang industri di Inggris kayak begitu. Lagi pula bukan duit dia, duit negara. Ini gue selalu bilang persaingan di sepak bola antara PSG City dengan klub lainnya itu nggak fair. Terus yang kedua nih, ini lu percaya apa kagak? Ini sepertinya memang ada sesuatu yang tertinggal di Barcelona sehingga itu nggak bisa dia wujudkan di tim yang lain selain Barcelona. Kenapa di Munchen nggak bisa juara Iya, champion, benar. di City itu nggak bisa juara champion. Tapi bisa aja ntar Harry Kane datang 3 tahun beruntun juara Champions League. Kemarin kan udah sampai final, semifinal, udah dikit-dikit lagi Tin, tapi kayak nggak Cuman hoki gitu, kayak nggak laki gitu. Iya, tapi kemarin pun mereka nggak punya striker loh. Iya. Kemarin Iya. Aguero itu nyaris cedera terus. Ferran Torres sama Sterling sama kemarin tuh Mahrez nggak kan punya dia. striker. Jadi memang Harry Kane ini lebih dibutuhkan daripada Grealish. Maka dari itu beli Grealish untuk gua aneh. Tapi it's okay. At least bench lebih kuat dan Harry Kane ini benar-benar butuh banget. Dan di samping itu si Spurs kan udah incer-incer ke Vlahovic ya, Iya. yang dari Vio kalau nggak Vlahovic salah. ya, Dusan Vlahovic ya. Ya, itu pun juga 70 juta. Jadi kemungkinan besar ya udah kalau gue jual Kane 150, setengahnya gue masih ada duit ekstra lah. Berarti artinya ya pelatih sekelas Pep pun juga butuh pemain-pemain yang Of kualitas course. sama bintang. Of course. Dia bukan mencari pemain-pemain bibit baru yang memang bisa dia poles lagi Iya. gitu kan. Dan kalau itu kayak Klopp nggak dapat pemain bintang tapi Bisa butuh poles tapi dia, iya, kan? tapi butuh waktu berapa lama? Iya butuh waktu 3 tahun. Ngerti nggak? Oke. Dan terbukti tahun lalu flop juga. Ya tapi ya mungkin ini ya bedanya adalah Pep ya itu tadi mungkin kata Coach Yassin dia selalu ditawarin sama klubnya yang memang klubnya kaya Iya. dan juga dikasih resource yang sangat Betul. besar gitu kan beda sama kayak klub yang nggak ada resource gitu kan pelit Iya, kan dulu iya, milik iya, Liverpool iya. akhirnya dipaksa kreativitasnya untuk memoles pemain-pemain yang ada. Setelah tahun ketiga, keempat, dan sekarang ngedrop lagi kan. Tapi tahun lalu. menurut lo lebih mengapresiasi pelatih yang seperti itu atau pelatih yang memang ya karena dikasih pemain bintang ya wajar lo bisa sukses atau kayak klub yang memang keterbatasan pemain-pemain itu dia bisa moles dengan apa yang ada gitu. Ya kan? gue suka pelatih yang berproses ya. Iya, Sebenarnya kan si
Pep itu juga waktu awal masuk City kan dia perlu 2 tahun kan untuk bentuk tim kan. Iya, Dia setahun bisa- pertama kan no Iya trophy kan. Dia Ya, bisa satu dulu pemain kan Jun. Iya. Apa Stones, siapa lagi. Buset, mahal-mahal banget tuh, baiknya dibeli semua 50 juta ya kan. Tapi emang itu tadi gue bilang karena ini mereknya City. duitnya begitu Jadi dia mau beli, overrated, udah pasti iya. overrated gitu. Tapi sebenarnya tujuannya nggak gitu. Dia tipikal timnya, tipikal pelatih yang mau develop tim sebenarnya. Di musim pun dia coba itu. Cuma Iya, nggak iya. beruntung-beruntung. Nggak beruntung-beruntung. Dan kebetulan emang tim yang selalu meng-hire si Pep ini selalu tim yang punya brand gitu. Iya, Jadi iya. mau nggak mau pemain-pemainnya juga sebelum Dan- dia datang juga udah punya brand. Dan dia berapa kali kalah dengan goal away ya. Iya, Nah iya. sekarang goal Sekarang away udah nggak ada. dihapus. Ya ini bisa menjadi sebuah keberuntungan buat timnya Coach Justin biasanya karena benci banget sama goal away ya. Nah ini mungkin tadi perandaiannya adalah mungkin kalau City mencari pemain itu udah kayak kita belanja ke pasar naik Range Rover gitu ya. Jadi ditawarinnya harganya mahal. Iya. Jadi MU, City itu Nah, pasti udah betul. mau. Makanya lu parkir agak jauhan. Nah, gitu. itu Terus lu biasanya. jalan kaki gitu. MU, City, PSG. Ya, iya, itu orang udah Pasti pasti. semua overrated itu. Kalau PSG City kan karena memang duitnya emang dinilai sangat tinggi. Kalau MU emang dari sisi publisitasnya memang udah tau. Tapi justru Chelsea yang kita tahu ownernya Bagus ya. juga nggak peduli duitnya Iya. berapa. Iya, iya. Itu lebih jago negonya. Iya jago dia ya. Wah, kecuali Lukaku itu tuh untuk gue tetap overrated. Chelsea tapi memang bagus belakangan ini ya. Karena ngasih kita juga endorsan. Oke sekarang kita ngomongin dari 2 kali. dari sisinya ya. Sekarang transfer juga Arsenal yang udah dapat Odegaard angin Sedap. segar banget. Ini kalau buat lo justru akan mematikan posisinya Smith Rowe nggak sih? Oh, Yang enggak kemarin dong. ada Enggak di dong. nomor 10 Enggak. itu. Kayak tahun lalu Smith Rowe ini kan masih sangat muda. Iya, iya. Dan Odegaard pun masih butuh waktu adaptasi. Beruntung mereka sudah adaptasi dia udah adaptasi setahun kan? Ya. Setengah tahun. Setengah tahun kemarin. Hanya setengah Setengah tahun. tahun kemarin. Dan kita juga lihat Smith Rowe ini kan butuh nggak selalu bisa bermain bagus. Dan di samping itu dia juga bisa main di sayap, Ya, dari bisa sayap main kiri. juga sih. Maka dari kedatangan Odegaard ini udah cocok, udah pas. Lu tapi so far kemarin cukup puas dengan walaupun dia baru bentar itu dengan permainan dia udah bisa nge-blend Iya, sama kayaknya. I mean dia kan harganya juga bukan 150 ngerti nggak? murah. Dengan sesuai dengan harganya 40-50 masih oke lah. Dengan pemain muda yang prospeknya masih ada dan terbukti dia bisa adaptasi lah. Walaupun tidak selalu main bagus, at least dia bisa adaptasi dan semoga tahun ini lebih bagus lagi. Tapi gue tetap berharap ada satu striker lagi yang datang. Tapi emang kalau untuk di Inggris nggak signifikan ya pembelian Odegaard ini buat Arsenal ya. Di mana Arsenal kan udah lama sekali mereka haus silverware ya. Nggak pernah berjaya gitu lah. Sebenarnya itu bukan masalah pemainnya, pelatihnya ya katrok. Tapi juga, tapi sekali lagi kalau pelatihnya nggak didukung manajemennya juga dapat pemain-pemainnya katro-katro Sekarang semua. didukung loh. Ini yang jadi masalah dengan Arsenal. Tahun ini didukung. Mereka udah beli total udah 100 lebih. Cuma yang jadi masalah, Edu sama Arteta ini nggak bisa ngelihat pemain. Iya. Itu yang jadi masalah. Salah satunya juga Edu itu kan. Karena Edu Iya, kan datangnya bukan sekarang dari Arteta kan. kayak Saka lu beli, Pablo Mari lu beli, Chambers lu perpanjang, Holding kan mau ngomong apa lagi gitu, ngerti nggak? Brazil connection. Iya, gitu. Bellerin, Cedric gratis diambil, yang gratis diambil, bapuknya minta Willian. akhirnya nggak pernah main kan, ngerti nggak? Ini yang gue nggak habis pikir dengan Edu ini orang ngerti bola nggak sih? Oke, nah ini kita pindah ke Madrid yang juga ini masih cuci gudang sambil kayaknya dia masih mau mencari striker kayak Jovic juga masih dicari peminatnya. Terus juga siapa lagi pemain yang memang masih dia mau dikeluarin untuk membeli striker antara Mbappe atau Harry Kane. Kalau menurut kalian Harry Kane nggak bakalan, lebih kemahalan buat Madrid. Mbappe kan juga sama coach, sama Lebih juga. mahal Harry Kane. 120 150. Harry Kane 160, 170. Mbappe berapa? 120-an. Berarti lebih Mbappe ya. Tapi Iya. dengan sekarang ada Benzema, Bale dan juga Hazard yang udah kayaknya cukup menjanjikan, apa masih butuh ngeluarin harga segitunya 120 juta? Masih butuh karena pemain Hazard ini kan lebih sering main di kiri. Iya. Oke. Hazard kan lebih bagus kalau gue bilang dikasih free roll di belakang Benzema. Nah, siapa yang harus diganti antara Kroos, Modric sama Casemiro? Kan Modric ini udah paling senior, nggak mungkin bisa konsisten bermain. Nah, siapa yang ditaruh di sayap kiri? Semua pemain udah dari Vinicius lah, Rodri lah, bla bla bla, semua udah dikasih kesempatan. Nggak ada satu yang berhasil. Ya kan? Asensio kan di kanan juga bisa, di kiri bisa. kanan. Nah, sekarang opsi paling bagus yang kemungkinan besar pasti berhasil, ya Mbappe.
Iya, kalau dibanding Kane ya lebih cocok Mbappe sih. Lebih cocok Mbappe. Kayaknya pemain Inggris tuh kalau main di Spanyol tuh kayak nggak beruntung deh. Sebelumnya dulu ada Gravesen ya. Iya. Michael Owen dulu lah. Maka juga pernah Maka kan. Mereka sukses lah kalau Maka kan Iya, lumayan. lumayan lah. Lu lihat Mbappe, Benzema, Bale di depan. Itu ngeri men. Ngeri sih. Beckham. Speed kan? Oh, iya. Speednya gila. Mbappe sama Bale kan gila Tapi speednya. lo masih nggak ngebel berarti ya setelah kemarin Tottenham juga udah mulai kebugarannya udah Dia kan jauh. baru berapa? 31, 32? Nggak tua-tua amat. Sebenarnya pemain yang bagus sih sebenarnya si Bale itu bagus. Tapi ya nggak tahu somehow kok selalu nggak berjodoh Sama Zidane, sama Zidane nggak cocok. nggak berjodoh. Padahal dia kan waktu di final dibikin gol itu nih ya, golnya ya. Bagus ya. Dia memang jarang tampil di Masih partai membekas reguler, tapi di partai-partai penting dia suka bikin gol. Masih membekas buat Om Yuki trauma itu. Bangke banget. Oke, kalau melihat dari kondisi keuangan Madrid sekarang, dia harus jual siapa dulu kira-kira yang memang untuk bisa ya realistis membeli Mbappe, karena kan dia masih ada main-main yang masih nggak kepake di sana, ada kayak si Jovic, terus ada siapa lagi, Vinicius, Asensio, Isco yang bisa dibuang. Menurut kalian siapa yang harusnya dibuang? Gua harap sih Isco ke Arsenal. Maunya dia itu. Kalau dibuang, ya gue nggak tahu harus dibuang atau enggak. Emang ini pemain muda kan? Iya. Tapi pemain muda nggak ada satu yang ngangkat. Iya, jadi emang That is the problem. Sekarang kalau lu jual nggak ada solusi juga, harganya nggak mahal-mahal amat juga, ngerti nggak? Atau lu hold dulu, lu kasih kesempatan dengan harapan dia bisa berkembang, dia bisa. Tim Madrid ini yang penting adalah kalau gue bilang itu di tengah. Kroos, Casemiro, Modric. Iya, itu yang belum ada Iya, penggantinya. dan itu nggak ada penggantinya. Itu yang jadi masalah. Kita lihat nanti Arsenal Madrid seperti apa, apakah memang jadi membeli Mbappe atau enggak. Tapi sebelumnya kita terima kasih buat Om Yuki dan juga Coach Jason dan juga Jebretin udah hadir. Tadi ada sedikit kesalahan grafis yang di hasil Liga Champions itu kualifikasi ternyata adalah Salzburg menang 2-1, bukan kalah 0-1 lawan Brøndby. Oke, thank you Jebretin yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di episode besok. Stay safe semuanya. Bye-bye.